Saya Sarima Angelina Manulang dengan NIM 7183141033, Pendidikan Ekonomi C 2018, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Bu Sabda Dian Nuraini Sihaan, SPD, MBA. Dalam video ini saya akan membahas tentang dampak corona terhadap perekonomian Indonesia yang ditinjau dari 3 hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, kurs, dan inflasi. Yang pertama kita bahas tentang pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai di bawah 5% atau hanya sekitar 2,5% saja dari yang pernah tumbuh mencapai 5,02%. Pada triwulan pertama 2020, ini pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif, seperti Singapura minus 2,2, Hong Kong minus 8,9, Uni Eropa minus 2,7, dan Cina mengalami penurunan sampai minus 6,8. Menurut Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Hal ini dapat terjadi karena perpaduan gejolak pada aspek kesehatan yang merembet ke sektor ekonomi, serta sebagian besar aktivitas ekonomi terhenti demi mencegah penyebaran COVID-19. Berdasarkan pertumbuhan year on year, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Selanjutnya yang kedua yaitu kurs. Nilai tukar atau kurs rupiah yang ditransaksikan antar bank di Indonesia tertekan dampak wabah COVID-19 yang terus meluas. Bukan hanya produktivitas masyarakat kerja yang menurun, namun juga nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sangat anjlok. Hal ini dapat kita lihat dari nilai tukar dolar Amerika Serikat meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya turunnya ekonomi negara Cina sehingga negara Indonesia terkena imbasnya, karena negara kita pro terhadap negara Cina yang merupakan lawan perang dagang Amerika Serikat Cina yang masih panas. Dan untuk sekarang, 1 dolar Amerika Serikat telah mencapai sekitar 14.270. Selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap inflasi. Inflasi 2020 terkendali dan rendah di kisaran sasaran 3-1%. Berdasarkan hasil rilis BPS, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada April 2020 tercatat 0,8% atau sebesar 2,67% year on year, lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor rendahnya permintaan membuat tekanan terhadap inflasi berkurang, yang dipengaruhi oleh langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas manusia yang lebih rendah terkait pembatasan mobilitas, PSBB, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut juga mempengaruhi perkiraan inflasi pada Ramadan dan Idul Fitri yang lebih rendah daripada data historisnya. Bank Indonesia meyakini bahwa sampai akhir tahun 2020, inflasi akan terkendali dan rendah di kisaran sasaran 3-1%. COVID-19 ini juga memberikan ancaman krisis ekonomi, di mana ekonomi Republik Indonesia 2020 diproyeksi turun. Pemerintah mewaspadai dampak krisis ekonomi global akibat COVID-19, terutama terhadap beban defisit APBN, serta peningkatan jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Dalam menghadapi COVID-19 ini, ragam langkah telah dilakukan Jokowi. Yang pertama yaitu relokasi anggaran, yang kedua insentif tenaga kesehatan. Kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah terdiri dari 2, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal. Di bidang fiskal, yang dilakukan oleh pemerintah terdiri dari, yaitu 1, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan atau relokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Impres Nomor 4 Tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, relokasi anggaran dan penggandaan barang jasa penanganan COVID-19.
Selanjutnya yang kedua yaitu Kementerian Keuangan akan merealokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun rupiah. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan dan pengendalian COVID-19, perlindungan sosial, dan intensif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan direalokasikan untuk 3 hal tersebut. Untuk penguatan penanganan COVID-19 ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas, alat kesehatan, obat-obatan, intensif tim medis yang menangani pasien COVID-19 dan kebutuhan lainnya. Untuk social safety net, diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera. Kementerian, lembaga, dan Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa. Sedangkan intensif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. Berikutnya yaitu kebijakan moneter. Di bidang moneter, kebijakan yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu 1. Pengendalian uang giral dan kartel serta likuiditas pasar uang dan perbankan. Yang kedua, menjaga nilai tukar rupiah. Yang ketiga, mengendalikan inflasi. Yang keempat, memberikan stimulasi moneter untuk dunia usaha. Yang kelima, diharapkan adanya relaksasi pemberian kredit perbankan. Dan yang terakhir, mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Berbagai usaha sedang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini juga belum reda, sebaiknya simpan uangmu dan gunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan khusus seperti makanan. Jangan gegabah, jangan panik, tetap jaga kebersihan, jangan stres, jangan galau, jangan rindu, tahan rindu